daya tolak menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atau pusat, atau disebut dengan teori VSEPR. Selain itu, bentuk molekul ini juga dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain atau jumlah pasangan elektron yang kemudian disebut dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Domain itu sama saja dengan pasangan elektron. Sehingga pada teori VSEPR membahas tentang daya tolak menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas mengenai bentuk molekul berdasarkan jumlah domain atau pasangan elektron. Jadi dapat dikatakan bahwa teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasangan elektron. Terdapat dua jenis pasangan elektron, yaitu pasangan elektron berikatan atau disebut dengan PEI dan pasangan elektron bebas atau disebut dengan PEB. Pasangan elektron berikatan atau PEI ini merupakan pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan PEB ini merupakan pasangan elektron dari atom pusat dan tidak berikatan dengan atom lain. Antar pasangan atom atau antar domain ini akan saling tolak menolak sehingga akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan tolakan minimum. Terdapat tiga tingkatan tolakan antara PEB dengan PEI. Yang pertama yaitu tolakan paling besar terjadi pada PEB dengan PEB, kemudian yang kedua terjadi pada PEB dan PEI, dan yang ketiga atau yang paling kecil terjadi pada PEI dengan PEI atau antar PEI. Selanjutnya kita akan memasuki contoh untuk memperkuat pemahaman kalian terkait VSEPR ini. Kali ini saya menggunakan contoh CH4 atau lebih dikenal dengan metana. Saya menggunakan alat peraga berupa plastisin di sini untuk mempermudah bagaimanakah bentuk geometri dari molekul 3 dimensi CH4 itu sendiri. Nah, senyawa CH4 itu sendiri terdiri atas 1 atom C dan juga 4 atom H. Atom C di sini berfungsi sebagai atom pusat. Di sini digambarkan dengan plastisin berwarna hijau. Kemudian, atom C itu sendiri memiliki nomor atom 6 yang berarti memiliki elektron valensi yaitu 4. Atom C mampu mengikat 4 atom lainnya. Atom hidrogen yang saya gambarkan dengan plastisin berwarna oranye karena dia sendiri memiliki nomor atom yaitu 1, jadi otomatis elektron valensinya yaitu 1. Dan dia hanya mampu mengikat 1 atom lainnya. Kemudian ini disatukan. Ini akan seperti ini. Ini adalah bentuk molekul geometri 3 dimensi dari CH4. Selanjutnya kita akan membahas terkait notasi Vesper untuk senyawa CH4 atau metana. Untuk rumus umum dari notasi Vesper adalah A, X, dan E. Untuk A sendiri mewakili atom pusat, X mewakili jumlah pasangan elektron ikatan, dan E mewakili pasangan elektron bebas. Untuk senyawa CH4 sendiri terdapat 4 pasangan elektron ikatan, sehingga X sama dengan 4. 1, 2, 3, dan 4. Untuk dari CH4 ini sendiri, karena tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga E sama dengan 0. Sehingga notasi Vesper untuk senyawa CH4 adalah AX4E0 atau AX4. Inilah yang dinamakan bentuk molekul tetrahedral. Setiap atom ini berada pada posisi terjauhnya antar atom satu dengan atom yang lain. Seperti konsep dari teori Vesper itu sendiri, di mana atom saling bertolakan hingga jaraknya akan menjadi jauh antara atom satu dengan atom yang lain, di mana sudutnya membentuk 109,5 derajat. Inilah sudut terjauh yang dapat ditempati oleh elektron ikatan jika terdapat 4 buah ikatan. Untuk contoh selanjutnya adalah sulfur dioksida. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu diagram Lewis dari sulfur dioksida. Nah, diagram Lewisnya seperti ini, di mana sulfur ini sebagai atom pusatnya dengan berikatan dengan kedua atom oksigen dan sepasang PEB. Awal mulanya sulfur ketika berikatan dengan kedua atom oksigen bentuknya linear. Namun karena kehadiran PEB di sini, maka bentuk kedua atom oksigen ini sedikit ke bawah. Karena apa? Karena terjadi tolakan antara PEB dengan PEI yang saling bertolakan, saling menjauh. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini sebagai atom sulfurnya, ini sebagai kedua atom oksigen, dan ini PEB-nya. Nah, kita lihat kan bentuknya sedikit bengkok. Ini akibat dari tolakan antara PEB dengan PEI. Lalu, rumus dari sulfur dioksida ini adalah AX2E. Kenapa AX2E? Karena X-nya ini yang berikatan ada berapa? Ada 2. Terus E-nya itu adalah PEB. PEB-nya berapa? Ada 1. Nah, lalu kita masuk ke sudutnya. Karena di sini ada 3 yang berikatan dengan atom pusatnya, maka 360 dibagi 3, 120. Namun, sudut antara PEI ini bukan 120. Hal ini karena adanya PEB yang menempati ruang lebih besar daripada PEI-nya, sehingga sudut antara PEI-nya 119 derajat. Nah, seperti itulah. Maka sulfur dioksida di sini bentuknya adalah AX2, yaitu karena ada 3 namanya trigonal, karena bentuknya sedikit bengkok namanya trigonal bentuk V.
memasuki contoh yang ketiga, kita akan meramalkan struktur dari ClF3 menggunakan teori FSLPR dan juga struktur Lewis. Nah, ClF3 mempunyai atom pusat Cl dan mempunyai 3 pasang elektron ikat. Maka kita dapat mencari E-nya atau PEP-nya, kita menggunakan rumus seperti ini dan didapatkan E yaitu 2. Maka rumus molekulnya adalah AX3E2, di mana Cl sebagai atom pusat mempunyai 3 elektron ikat dan juga mempunyai 2 pasang elektron bebas. Maka dapat kita cari dengan struktur Lewis, yaitu Cl sebagai atom pusat dapat mengikat 3F yaitu 1, 2, dan 3 dan mempunyai 2 pasang elektron bebas. Nah, untuk bentuk visualisasi bentuknya itu seperti ini, di mana Cl di sini sebagai atom pusat dapat mengikat 3 atom F, 1, 2, dan 3 dan mempunyai 2 pasang elektron bebas. Nah, besarnya sudut antara ikatan dari sini ke sini itu sebesar 90 derajat dan besarnya sudut ikatan dari sini ke sini itu 180 derajat. 180 derajat ini didapatkan dari adanya tolakan antar elektron pada atomnya dan juga PEP-nya, sehingga sudutnya itu didapatkan sebesar 180 derajat dan di sini 90 derajat. Maka bentuk dari struktur ClF3 adalah T-planar. Sekian penjelasan tentang bentuk molekul. Terima kasih, sampai berjumpa pada materi selanjutnya.